menjadi orang Kristen. Berarti orang pengikut Kristus. Disebut sebagai anak-anak Tuhan. Tentulah kita dapat mencerminkan kehidupan kita seperti Kristus adanya dalam kehidupan ini. Memang sulit untuk kita melakukannya. Tapi bila kita seizin daripada Tuhan, memohon belas kasih daripada Tuhan, maka niscaya dalam kehidupan kita ini akan dituntunnya, akan disertainya, akan dilindunginya, dan bahkan akan dapat melakukan apa saja yang terbaik untuk Tuhan dan untuk kita. Namun satu hal yang kita dapati dalam kehidupan ini, seringkali kita orang yang berdosa ini akan selalu mengingat masa-masa yang lalu, masa yang kelam, masa yang susah, masa-masa yang tidak baik dalam kehidupan ini. Namun satu hal, kita tidak boleh mengingat masa-masa yang lalu, masa-masa yang suram itu, yang baru telah datang. Yang lalu biar berlalu, yang baru telah datang. Bagaimana sikap kita sekarang bila kita seorang anak Tuhan? Apalagi kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, yang akan selalu dilihat oleh semua orang akan perbuatan kita, akan tingkah laku kita. Itu akan selalu dibaca, karena kita ini orang Kristen, itu disebut kitab kehidupan. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara dapat dibaca, saudara dapat dilihat, saudara dapat diketahui oleh siapa saja, untuk tidak menanamkan cacat dan celah kepada sesama kita atau kepada keluarga kita, kepada sanak saudara kita dan sebagainya. Apalagi bila ada saudara kita yang berbuat salah kepada kita, kepada saudara, berapa kali saudara harus mengampuninya? Kalau Petrus bertanya kepada Tuhan, Tuhan, berapa kali aku harus mengampuni saudaraku bila saudaraku berbuat salah kepadaku? 7 kali aku melakukan untuk mengampuni mereka. Kata Tuhan, bukan. Engkau akan ampuni bukan 7 kali, melainkan 7 kali, 7 kali, 7 kali engkau mengampuni saudara. Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi tidak ada batasnya kita mengampuni. Bagaimana terhadap saudara kita yang jatuh dalam keadaan dosa, namun dia tidak mau mengakui dosa dan kesalahannya? Maka kata Lukas pasal yang ke-17 ayat 3 dan 4. Mari kita membuka. Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-3 dan ke-4. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia.
Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia datang kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Terus bagaimana saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bila kata Paulus di dalam 1 Korintus pasal yang kelima? Mari kita membuka 1 Korintus pasal yang kelima. Ini ada dosa dalam jemaat. Demikian kata firman Tuhan. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kami, dan percabulan yang begitu rupa, seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian, kamu sombong, tidak lebih patut kamu berduka cita dan menjauhi orang yang melakukan itu dari tengah-tengah kamu, sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Aku sama seperti aku hadir, telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku, dan kuasa Yesus Tuhan kita, orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan kita, serahkan dalam nama Tuhan kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari itu. Kalau sudah seseorang berbuat salah dan berbuat dosa, dan itu dilihat oleh mata, dan disaksikan banyak orang, banyak jemaat, namun tidak mau mengakui dosa dan kesalahannya, bahkan sombong, saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang demikian patut dan pantas menerima hukumannya. Kata Paulus, sesuai dengan dosa dan kesalahan yang diperbuatnya. Daripada mencemarkan nama Tuhan, lebih baik kita serahkan kepada Tuhan, rohnya kepada Tuhan, tubuhnya dihakimi oleh iblis. Seperti halnya yang kita pernah layani seseorang, orang yang sudah tua, dalam usianya yang tua, dan dia bergaul dengan perempuan muda dan punya anaknya pun tidak dibawa, itu tidak diakui sebagai anaknya pada hasil pergaulannya. Ini orang malah menentang dan sikapnya sombong. Dan orang yang demikian itu pantas menerima hadiah daripada Tuhan ketika diserahkan dan berdoa. Apa yang terjadi? Akhirnya orang yang berbuat dosa dalam kesalahannya yang tidak mau mengakuinya, bahkan sikap sombong dan bahkan menentang, menghina pekerjaan Tuhan, menghina pelayanan pekerjaan Tuhan, dan tidak menganggap pekerjaan Tuhan, maka di situ orang ini akhirnya menanggung akibatnya. Ketika benar, Tuhan, janganlah kiranya menodai jemaat Tuhan yang banyak, mengundang kesaksian bagi orang-orang di luar melihat bagaimana kalau orang luar mengetahui, dan akhirnya saudara yang dikasihi Tuhan akan yang terjadi apa? Maka dalam perbuatan dosa dan kesalahan yang tidak diakuinya, sekalipun mereka sudah bertahun-tahun lamanya dan saat itu ditegur, diingatkan dan tidak bertobat, maka orang ini diserahkan ke dalam
kepada Tuhan, rohnya kepada Tuhan, tubuhnya kepada iblis. Akhirnya diyakini oleh dunia. 1 minggu kemudian, ketika kita pulang dalam pelayanan, tiba-tiba dia harus menanggung akibatnya, dan dia harus menanggung kehinaan kepada dunia. Karena perbuatan dosa inilah yang membuat dia hina, yang membuat dia cemar, yang membuat dia hidup berkeleleran dan tidak hidup sewajarnya, hidup dengan kehidupan yang tidak mengalami kehidupan hidup yang sejahtera. Bahkan ditegur dalam teguran Tuhan, terjadilah alat kelamin laki-laki mau perempuan itu akhirnya mengeluarkan darah putih dan akhirnya dia mati karena kehinaannya. Perbuatan dosa yang diperbuatnya yang tidak diakui dosa dan kesalahan di hadapan Tuhan maupun di hadapan jemaat, maka di situ akibat hukuman yang berat di hadapan Tuhan. Maka kalau kita sudah menetapkan kita sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan, kita harus menjaga hidup dalam kekudusan. Apapun godaan dan cobaan yang kita alami, kita patahkan, kita tolak, kita berani untuk menentang, untuk melawan akan dosa. Saudara yang dikasih Tuhan, bukan kita, malah kita mempersembahkan, tetapi kita harus melawan. Dan mati dalam kehinaan itu suatu hukuman, tapi mati dalam kemuliaan itulah suatu penghargaan di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi kita hidup di hadapan Tuhan itu transparan, Allah yang Maha Suci, Maha mengetahui segalanya. Maka segala sesuatu yang kita perbuat, segala sesuatu yang kita lakukan, maka di hadapan Tuhan itu transparan. Maka tidak ada sesuatu yang tersembunyi, yang tidak dapat diketahui oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Dia Tuhan Allah kita, adalah Tuhan yang penuh kuasa. Dia tahu isi hati manusia. Maka disitulah sebabnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau manusia bisa menyembunyikan sesuatu itu kepada manusia, kepada sesamanya, tapi di hadapan Tuhan tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Roh Allah itu transparan, melihat dengan transparan. Orang yang dikuasai oleh Roh Allah itu bisa melihat dengan transparan, melihat seperti kaca, melihat seperti cermin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi orang yang dikuasai oleh Roh Kudus itu bisa melihat dengan jelas. Maka oleh sebab itu, kita di hadapan Tuhan, kita harus hidup sesuai dengan apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan. Kalau kita tidak mampu, kita merendahkan diri di bawah kaki Tuhan, ngakui dosa di kesalahan di hadapan Tuhan, dengan berlutut di bawah kaki Tuhan, maka Tuhan Allah yang setia itu, Tuhan Allah kita yang setia itu akan mengampuni dosa dan kesalahan saudara. Sekalipun merah dosamu seperti kirmisi, akan diubah seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, akan diubah seperti bulu domba. Ada pengakuan di hadapan Tuhan, itu lebih penting. Ada pengakuan di hadapan jemaat, itu lebih penting, lebih berharga. Maka tidak menanggung hukuman lagi, tidak untuk menanggung hukuman selama-lamanya, selama kita masih hidup. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka di hadapan Tuhan itu transparan. Di hadapan Tuhan Allah yang kita sembah itu adalah transparan. Karena Allah kita dalam roh, kita menyembah di dalam roh dan kebenaran, maka sifatnya itu transparan. Kita dapat melihat dengan terang, dengan jelas. Kalau orang itu dikuasai oleh Roh Kudus, maka orang itu dapat melihat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kuasa Tuhan, setiap langkah, setiap detik ada ketidakkesetiaan, maka di situ Tuhan akan tahu. Tuhan Maha tahu, Maha kuasa. Dia mengetahui hati setiap orang.
Kalau mungkin manusia tidak tahu, tetapi Tuhan yang Maha tahu itu semuanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita belajar dengan belajar mengampuni dan mengampuni, mengampuni dan mengampuni. Allah kita yang setia dan adil itu mengampuni dosa dan kesalahan seseorang yang mengakui di hadapan Tuhan, Tuhan, aku orang berdosa, aku orang yang tidak berdaya, ampunilah aku dosa dan kesalahanku. Mungkin dalam hidupku Tuhan, yang tidak aku sadari ada dosa ucapan perkataanku atau dosa perbuatan-perbuatan yang kulakukan dengan sesamaku, dengan siapapun, maka Tuhan ampunilah aku. Maka Tuhan Maha Suci, Tuhan akan mencucikan dosa dan kesalahan saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah kita setia dan adil. Barang siapa mengaku dosa dan kesalahannya di hadapan Tuhan, Allah setia dan adil. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita. Kapan kita harus mengampuni seseorang? Mengampuni terus dan mengampuni dan mengampuni. Sekalipun mereka berbuat jahat kepada kita, tetap kita mengampuni dan mengampuni dan mengampuni dan mengampuni. Dan oleh sebab itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan ampuni karena Tuhan Allah kita, Dia mengajarkan kepada kita dalam hukumnya kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu seperti mengasihi dirimu sendiri. Kasihilah musuhmu dan seperti mengasihi dirimu sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah saudara yang diberkati oleh Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan itu mencintai saudara, Tuhan itu mengasihi saudara. Di hadapan Tuhan kita itu transparan dan tidak ada sesuatu yang tersembunyi di hadapannya. Mungkin kita bisa menyembunyikan ucapan kata, kita bisa menyembunyikan apa saja di hadapan sesama kita, tetapi di hadapan Tuhan tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Semua transparan dan terlihat. Apa yang kita berbuat, apa yang kita lakukan, dengan pikiran, dengan hati, dengan segala apa saja yang telah kita pikirkan. Tapi Tuhan Maha mengetahui, Maha Suci itu tahu pikiran saudara, tahu membaca hati saudara. Oleh sebab itu, marilah kita belajar menurut firman Tuhan, seturut kehendak daripada Tuhan. Niscaya hidupmu akan hidup diberkati, niscaya hidupmu akan diangkat oleh Tuhan, niscaya hidupmu akan diberkati oleh Tuhan. Di dalam masa tuamu akan semakin diberkati oleh Tuhan. Tetapi kalau engkau tidak melakukan segala sesuatu di hadapan Tuhan dengan benar, maka engkau akan menanggung akibatnya, bahwa Tuhan akan jadi perkataan Tuhan itu sebagai hukumannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu di hadapan Tuhan itu transparan, di hadapan Yang Maha Kuasa itu transparan. Maka oleh sebab itu, ketika kita tidak berdaya, ketika kita tidak mampu untuk melakukan hal itu, dan katakan di hadapan Tuhan, nangis di hadapan Tuhan, berlutut di hadapan Tuhan, dan temui seseorang yang saudara sakiti hati, maka di situ Tuhan mengampuni saudara, Tuhan mengampuni saudara, dan seperti Tuhan mengampuni kalau engkau tidak mengampuni saudaramu, maka Bapa yang di surga juga tidak akan mengampuni saudara. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang kata firman Tuhan, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, balaslah kejahatan dengan kasih. Itulah hukumnya Tuhan. Kita harus berbuat kasih dan berbuat kasih dan berbuat kasih dan berbuat kasih. Memberkati dan memberkati dan memberkati. Sekalipun kita dirugikan, tetap memberkati dan memberkati dan memberkati. Sekalipun kita disakiti, kita harus mengobati dan mengobati dan mengobati.
Saudara, itulah anak Tuhan, itulah hamba Tuhan, itulah hati Tuhan, itulah kasih Tuhan yang tiada